yang masih di dalam kolam, ya, atau menjual budak yang kabur, atau menjual hewan yang sedang kabur, ini termasuk ke dalam menjual sesuatu yang tidak ada di sisinya. Nah, dan sebagaimana dalil ini sudah kita sebutkan. Kemudian syarat yang ketiga, barang dan uang itu harus diketahui dengan jelas. Ya, tidak boleh ada gharar. Nah, ini yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya, di sini menyebutkan tentang masalah jual beli. Jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tadi kita sudah sebutkan, maka halal, ya, mabni ala hukm al-kitab wal Islam wa sunnah. Lalu beliau menyebutkan kecuali kalau ada unsur kezaliman, kecurangan atau yang semisalnya. Ya, dan kemarin juga kita singgung kenapa ada transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam. Secara umum, sebab-sebab diharamkannya suatu transaksi itu karena 9 sebab, ya kan? Yang pertama, diharamkannya suatu transaksi karena sesuatu tersebut memang dilarang diperjualbelikannya karena hukumnya diharamkan atau karena najis. Ya, seperti dilarang kita menjual beli anjing, babi, menjual beli khamar, patung, ya, dan yang semisalnya. Ini semua diharamkan karena apa? Memang hukum haram mengkonsumsinya, ya, atau karena najis. Maka setiap yang haram dan najis maka dilarang untuk diperjualbelikan. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, transaksi diharamkan karena dapat mengantarkan kepada hal yang haram. Ya, walaupun pada asalnya barangnya itu halal, boleh diperjualbelikan, seperti menjual yang dilarang karena keadaan tertentu, yaitu menjual senjata pada masa fitnah. Ya, ini hukum asalnya boleh, ya, menjual senjata, apakah senjata tajam, ya. Tapi kalau di negeri kita, di negeri-negeri yang diatur tentang pelarangan jual beli senjata secara bebas, ya lain lagi. Nah, taruhlah misal jual beli senjata tajam, ini pada asalnya halal, boleh. Tetapi kalau di masa fitnah itu menjadi haram. Kenapa diharamkan? Karena bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan, yaitu pertikaian, pembunuhan. Atau yang juga masuk ke dalam contoh ini, yaitu melakukan akad ketika khutbah Jumat, ya, pada saat khutbah Jumat. Nah, atau begitu juga menjual sari buah yang diketahui sari buah tersebut akan digunakan untuk menjadi bahan pembuatan khamar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa diharamkannya suatu transaksi? Ya karena dia mengandung gharar, ya, gharar atau khimar atau maisir. Ya. Dan sudah kita sebutkan beberapa contoh. Yang keempat, diharamkannya suatu transaksi karena mengandung dharar. Kalau tadi gharar pakai ghain, sekarang pakai dha. Ya. Yaitu dilarang karena dapat menimbulkan bahaya. Apakah bahaya untuk masyarakat umum? Ya, seperti dilarang melakukan ihtikar, yaitu menimbun barang di saat manusia sangat membutuhkan barang tersebut. Dia timbun karena nanti pada masanya
rangka barang tersebut baru dia keluarkan dan dia berkuasa mengatur harga seenaknya dia. Ini diharamkan. Kenapa haram? Karena dapat menimbulkan doror, memudaratkan manusia. Kemudian yang kelima, sebab diharamkannya suatu transaksi di dalam Islam karena terkait dengan sesuatu yang harusnya diserah terimakan secara cuma-cuma, ya, seperti air yang mengalir di sungai atau rumput yang tumbuh di tempat umum, ya, dan juga air pejantan yang kita sudah sebutkan contohnya. Jadi pejantan-pejantan yang mempunyai kelebihan karena dia kuat, ya, sehingga menang di dalam lomba larinya cepat dan semisalnya, akhirnya banyak, ya, yang mempunyai betina. Kalau dia ingin punya keturunan dan anak keturunannya ini diharapkan kualitasnya bagus, maka dia akan datang kepada orang-orang yang mempunyai pejantan yang bagus. Lalu dia akan memberikan bayaran supaya dikawinkan pejantannya itu dengan betina yang dimiliki. Dengan memberikan bayaran. Ini juga haram. Tidak boleh. Kemudian yang keenam, di antara sebab diharamkannya transaksi dalam Islam, yaitu menjual sesuatu yang bukan miliknya. Bukan milik dia. Ya, termasuk juga seperti menjual organ tubuh, menjual ginjal, menjual, ya, bagian dari organ tubuh. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Tubuh adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang termasuk. Apalagi kalau yang jelas-jelas, ya, ada temannya, ya, handphonenya ketinggalan di rumah dia, ya, kemudian dia jual handphone temannya ini ke orang lain. Pas temannya itu menanyakan, mana, kayaknya handphone saya ketinggalan. Oh iya, udah saya jual, nih uangnya buat kamu. Ini menjual yang bukan milik dia. Nah, kemudian yang ketujuh, sebab diharamkannya satu transaksi di dalam Islam karena terdapat bentuk riba di dalamnya. Dan yang kedelapan, karena terkandung hilah yang akan mengantarkan kepada riba. Dan ini sudah kita sebutkan. Sedangkan yang kesembilan, karena ada unsur penipuan di dalamnya. Nah, ini 9 sebab, ya, kenapa suatu transaksi diharamkan di dalam Islam. Kemudian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang yang bertransaksi jual beli sudah terjadi akadnya serah terima barang, nah, salah seorang dari kedua, apakah si penjual ataupun pembeli, dia merasa dirugikan karena perbuatan curang, atau karena unsur penipuan, atau karena unsur yang semisalnya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, min ghairi ayyadkhulahu taghyirun aw zulmun aw jawrun aw ghadarun. Ya. Bagaimana? Maka di dalam Islam ada istilah, yaitu hak khiyar. Apa itu khiyar? Memberikan kesempatan, ya, kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih antara dua kemungkinan. Yang pertama, melangsungkan jual belinya, atau kemungkinan yang kedua, dibatalkan. Nah, ini namanya dalam istilah fikih disebut dengan khiyar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya disyariatkannya khiyar di dalam Islam ini untuk hikmah yang sangat agung. Ya, di antaranya untuk apa? Untuk membuktikan dan juga mempertegas
adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Tadi kita sudah sebut syarat sahnya satu transaksi antaradin, harus saling ridha. Ya. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya, ya tentu supaya pihak penjual maupun pembeli dia merasa puas. Merasa puas dalam akad yang mereka lakukan, baik si penjual maupun si pembeli. Kemudian hikmah yang ketiga, adanya hak khiyar ini untuk menghindari terjadinya penipuan. Ya, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah, menghindarkan timbulnya kerusakan itu lebih didahulukan. Makanya ada istilah hak khiyar untuk menghindarkan terjadinya penipuan dan juga untuk menjamin kejujuran bagi kedua belah pihak. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, khiyar itu sendiri ada 8 macam. Yang pertama adalah khiyar majlis, yaitu khiyar di lokasi terjadinya akad. Ya. Ini khiyar majlis. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa." Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiyar selama belum berpisah. Ya. Jadi punya hak si penjual mau melangsungkan ambil barangnya atau mau membatalkan. Begitu juga si pembeli. Ini hak khiyar. Tapi ingat, haram ya, tidak boleh cepat-cepat berpisah dari majelis. Ya. Karena apa? Karena takut dibatalkan transaksinya. Ya, dia cepat-cepat meninggalkan. Misal seseorang mendapatkan barang yang dipikir sudah bagus, ini barang harga bagus. Ya, mungkin penjualnya yang tidak mengerti harga, langsung dia cepat-cepat pergi karena takut ketahuan. Atau begitu juga sebaliknya. Oh, ini langka. Dia cepat-cepat meninggalkan majelis karena apa? Kalau keburu ketahuan, ini akan dibatalkan transaksinya dan mungkin ada syarat-syarat yang lain. Nah, ini tidak boleh, sebagaimana hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata ay yastaqilah." Ya, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya tadi. Jadi dalam transaksi. Kenapa? Karena takut dia akan membatalkan transaksinya. Nah, ini jenis khiyar yang pertama yang disebut khiyarul majlis. Yang kedua adalah khiyar syarab. Khiyar syarab yaitu penjual dan pembeli, ya, atau salah satu dari keduanya memberikan syarat khiyar sampai batas waktu yang jelas diketahui. Ya, misal seseorang mau membeli motor second. Ya, ini biasanya dia ada di kalangan ikhwan mungkin ya. Saya mau beli, ditawarkan motor, mau nggak? Ya, saya mau, tapi saya coba dulu ya 3 hari. Nah, ini syarat 3 hari dicoba. Ya. Kalau dia katakan kalau cocok, bagus, tidak ada kendala, dilanjutkan akadnya. Tapi kalau tidak cocok, ya dibatalkan. Ini namanya khiyar syarat. Ya. Maka orang yang mau memberi motor second tadi dalam 3 hari ini, kalau dia tidak cocok, segera dia kembalikan. Jangan mentang-mentang belum 3 hari dia pakai terus. Ya, begitu juga ini yang disebut dengan istilah khiyar syarat. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah khiyar ghaban, yaitu hak untuk mengembalikan, ya, karena dia merasa ditipu. Misal harganya terlalu dimahalkan, ya, atau sebaliknya, ya. Nah, jadi pembelinya merasa ditipu, kok dibeli dengan harga murah banget. Dia nggak tahu kalau di pasaran harganya seperti itu. Yang seperti ini, ghabaan, biasanya terjadi pada 3 hal. Ya. Yang pertama, biasanya terjadi pada talaqi rukban. Apa itu talaqi rukban? Orang-orang yang di perkotaan, ya, yang suka menghadang para pedagang yang datang dari pedesaan. Ya. Orang-orang desa ini datang ke kota, tujuannya ingin berjualan di pasar yang ada di kota tersebut. Tapi ada orang-orang kota yang menghadang mereka, menyongsong mereka di tengah jalan. Di stop, kemudian orang-orang kota ini menawar harga dagangan si orang desa tadi dengan rendah, harga yang jauh dari harga yang di pasar. Karena mereka tahu harga di pasar berapa, dia jemput, dia minta harga yang lebih murah. Karena orang pedesaan tidak tahu, dipikirnya dengan harga seperti itu dia sudah mendapatkan untung, dilepas. Ya. Nah, orang desa tadi yang membawa barang, dia belum tahu harga yang sebenarnya di pasar yang ada di kota itu berapa. Nah, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau si orang desa ini yang membawa barang, apakah sayur-sayuran atau segala macam dari hasil yang ada di desa-desa mereka, misal, yang menjadi ciri khas, ya, dia tidak segera kembali ke desanya, karena dia ingin membuktikan sebenarnya berapa harga yang ada di pasar di kota tersebut. Tapi sudah berjalan akad transaksi dan diketahui siapa pembelinya yang menjemput tadi. Ya. Nah, ternyata dia datang ke pasar yang ada di kota, baru tahu kalau dia ditipu. Ternyata si pembeli itu yang memutus di tengah jalan tadi, yang menghadang di tengah jalan, membelinya dengan harga yang murah, yang sangat jauh dari harga yang di pasaran. Nah, yang seperti ini dia berhak untuk mengambil kembali dan mengembalikan uangnya dan membatalkan akadnya. Ya, makanya Nabi SAW mengharamkan talaqir rukban. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La talaqqul jalab, faman talaqahu fashtara minhu, fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar." Janganlah kalian menghadang pedagang yang datang dari pelosok desa, ya. Faman talaqahu, tapi barang siapa yang sudah menghadangnya dan membeli barangnya, kalau kemudian dia datang ke pasar dan ternyata dia mengetahui harga yang semestinya, maka orang ini berhak untuk khiyar. Nah, ini disebut dengan khiyar ghaban, ya, karena talaqi rukban. Nah, kemudian khiyar ghaban ini juga biasanya karena ada unsur penipuan disebabkan adanya perilaku najas. Ya, najas ini juga biasanya terjadi di pelelangan. Sengaja seseorang meninggikan harga tawar padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya. Hanya ada kerjasama antara dia dengan si pemilik barang yang menjual tadi. Pura-pura menjadi penawar tertinggi. Nanti kalau sudah ada target yang ditentukan, dia lepas. Padahal dia menawar dengan harga yang tinggi untuk menipu pembeli yang lainnya. Nah, kalau ada orang sudah membeli barang, kok ini sampai banyak yang menawar, wah berarti ini memang barang bagus, dia beli, menang di pelelangan tersebut. Tapi ternyata setelah keluar dari pelelangan dia ketahui bahwa dia ditipu, dia mempunyai hak khiyar, gitu ya. Nah, kemudian khiyar ghaban juga berlaku pada
al-mustarsil. Siapa itu mustarsil? Yaitu orang yang tidak tahu harga, orang yang nggak pandai menawar. Ya, karena nggak tahu, mungkin dia datang dari daerah mana, nggak tahu kalau kebiasaan di sini biasanya pedagang ngasih harga dengan harga 2 kali lipat. Ya, misal harganya 50.000, dia tawarkannya 100.000. Karena nanti yang beli juga punya kebiasaan nawar. Kalau dikasih harga 100.000, mungkin akan ditawar 75 aja bang. Dia udah dapat untung 25 sebenarnya. Nah, ada orang polos datang ke kota, nggak pakai tawar-tawar lagi, berapa bang? Ya 100.000. Padahal harga sebenarnya 50.000. Dia polos, oh iya bang, nih makasih. Setelah itu dia mengetahui kalau dia ditipu, harganya tadi sangat dimahalkan 2 kali lipat. Nah, ini juga mempunyai hak khiyar, namanya khiyar ghaban ya bagi al-mustarsil. Nah, jenis yang keempat adalah khiyar tadlis, yaitu khiyar yang disebabkan ada sesuatu yang disembunyikan. Ini tadlis, ya. Jadi biasanya dia menghiasi barang dagangannya, memperindahannya supaya harganya bagus. Nah, misal orang ingin menjual mobil, mobilnya sebenarnya udah pernah tabrakan, ya. Tapi sebelum dia jual, dia perbagus dulu, didempulnya, dicat demikian mengkilap. Mesinnya pun dibelikan spare part yang sifatnya sementara. Intinya nanti ketika ada pembeli, ketika ngetes, langsung top chair, dijajal pun nggak ada masalah. Nah, ini ketika dia jadi beli, baru dipakai seminggu, catnya luntur, dempulnya mulai kelihatan, mobilnya mogok. Nah, ini namanya dia punya hak khiyar tadlis. Iya. Dan semisal itu juga. Kemudian di antara contoh praktek tadlis, kalau bagi para peternak, itu apa yang disebut dengan musarrah. Ya. Misal ada peternak kambing atau sapi betina. Ya. Sebenarnya dia tahu kambingnya ini tidak banyak menghasilkan susu. Ya. Itu ambing susunya akan terlihat terisi kalau sudah 3 hari. Akhirnya selama 3 hari tidak dia perah, karena dia niat ingin dijual. Nanti ketika pembeli melihat susu yang ada di ambing ini, apakah kambing ataupun sapi atau unta, tergiur. Oh, ternyata ini hewan betina, Masya Allah, menghasilkan susu yang sangat banyak. Dibelilah. Ya. Akhirnya dia perah susunya. Diperah sehari, bagus, dapat lumayan sekian liter misal. Tapi di situ kok enggak kembang-kembang lagi nih. Ya, susunya. Atau sengaja diikat. Misalkan putingnya itu. Ya, puting teteknya. Ini juga termasuk bentuk tadlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam hadisnya, la tusarrul ibila wal ghanam. Jangan kalian mengikat tetek unta dan kambing, ya. Faman ibta'aha ba'd, ya, barang siapa saja yang membelinya dalam keadaan demikian, ketahuan gitu ya, fa innahu bi khairin nadharain. Ya, kalau dia sudah memerahnya, dia berhak memilih di antara 2 kemungkinan. Ini kalau udah terlanjur ketipu, orang beli susunya juga tadi udah diperah, bahkan dia sudah minum, terus terbukti kalau dia ditipu. Oh, ternyata ini tidak bagus betinanya, tidak banyak menghasilkan susu, tapi sudah terlanjur, maka kata Nabi dia punya hak pilih. Kalau dia mau, dia pertahankan. Ya udahlah, mungkin gak enak, biar saja. Atau kalau dia mau juga, dia boleh mengembalikannya, dikembalikan lagi. Ini juga hak khiyar namanya.
Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in syaa raddaha wa sa'a tamrin. Kalau dia mau kembalikan, jangan dikembalikan kambing terus ambil duitnya segitu saja, tidak. Tapi hendaknya dia tambah, kasih kepada si pemilik kambing tadi 1 sa' kurma. Ya. Nah, ini yang disebut dengan khiyar tadlis. Yang keempat ya. Yang kelima yaitu khiyar aib. Apa bedanya dengan tadlis? Kalau tadlis itu ada unsur kesengajaan. Sengaja. Memang tahu si pemilik barang, si penjual tahu kalau ada cacat, ada kekurangan, ada aib, tapi dia kemas. Demikian dia hiasi supaya menarik pembeli. Tapi kalau aib, khiyar aib tidak ada unsur kesengajaan. Ya mungkin karena saking banyaknya barang dagangan dia juga tidak bisa periksa satu persatu barang yang dia jual. Si penjual tidak tahu. Ya, kalau ternyata barang yang dia jual setelah dibawa oleh pembeli dibuka di rumah, misal penjual pakaian, nggak mungkin dia cek pakaian satu persatu, keteknya ada yang bolong apa enggak, ya, kemudian warnanya ada yang belang atau tidak, dia nggak tahu. Ada yang beli satu kodi, satu losin dia jual, tapi ternyata ketika dibeli kemudian dibuka satu persatu, didapati ini ada yang robek bahannya, atau kemudian ada yang warnanya sudah belang. Nah, dia mempunyai hak. Si pembeli tadi mempunyai hak untuk mengembalikan. Ini namanya khiyar aib. Apa bedanya dengan tadlis? Kalau khiyar aib, si penjual tidak ada unsur kesengajaan untuk menjual barang yang cacat tadi. Tapi kalau tadlis ada unsur kesengajaan. Nah, ini berarti ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa dalam transaksi jual beli pedagang maupun pembeli harus berlaku jujur. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar, hak pilih. Dia mau lanjutkan akad atau dia mau batalkan. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur menjelaskan aib barangnya, ya, niscaya mereka berdua akan diberkahi dalam jual belinya tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, dan sebaliknya jika mereka menyembunyikan aib, si pedagang menyembunyikan aib, si penjual yang menyembunyikan aib barang dagangannya, si pembeli juga menawar dengan tawaran yang penuh dengan dusta. Masing-masing kedua belah pihak saling berdusta, maka akan dihapus keberkahan dari jual beli mereka. Nah, di sini ya rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sikap jujur di dalam melakukan jual beli itu salah satu sebab turunnya keberkahan. Ya. Sebaliknya, sikap dusta, curang ini adalah menjadi sebab hilangnya barokah. Na'udzubillah. Ya, kalau tidak diberkahi, dia tidak akan banyak mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka nilai uang, walaupun kita mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu banyak karena sikap jujur kita, ya, maka Allah akan memberikan tambah keberkahan padanya. Dan sebaliknya kalau dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena sikap curangnya dia, maka niscaya akan dihapus keberkahan darinya dan tidak akan memberikan banyak kebaikan untuk dia. Na'udzubillah. Kemudian yang keenam, dari jenis macam-macam khiyar, yaitu khiyar di dalam memilih harga. Ya, misal seorang pedagang berkata ya kepada pembeli, saking inginnya dia dibeli barang ini, udah lama
nggak ada konsumen, tiba-tiba ada seorang ditanya, mau beli ini Pak? Iya. Ditanya, berapa modalnya ini? Ya dibilang, ini modalnya cuma 100.000 Pak. Ya, makanya saya lihat Bapak, Masya Allah, kayaknya orang baik ya. Saya nggak mau mahal-mahal, saya jual ke Bapak 110.000 saja. Pakai saja. Ya, akhirnya dibeli. Oh iya nih. Dia pengen tahu benar nggak ini orang jujur. Karena barang semacam ini yang dia beli ada juga di toko-toko lain. Dia pergi ke toko lain dengan jenis barang yang sama, kriteria yang sama, ternyata harganya cuma 80.000. Ya. Ini berapa? 80.000. Yang benar Pak, 80. Iya. Memang sebenarnya modalnya berapa? Oh, ini modal cuma 50.000. Antara 50 atau 60.000 dia bilang. Nah, dia boleh kembali. Ya. Nah, ini disebut juga khiyar di dalam memilih harga. Ya, pembeli tadi mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dia beli. Dan yang ketujuh, termasuk khiyar, yaitu khiyar ketika terjadi perselisihan harga antara penjual dan pembeli. Ada terjadi perdebatan. Ini biasanya di kaki-kaki lima. Ya, ada orang ketipu dengan trik penawaran si penjual. Ayo, murah-murah. Dilihat barangnya apa ini? Iya. 50 ribuan dua, 50 ribuan dua. Ya, 50 ribuan dua. Dia pikir harganya 50.000. Oh, ini barang bagus ini. 50.000. Dia beli. Mau Pak, saya pesan baru satu bungkus, sudah bungkus, kasih duit 50. Loh, kok 50.000? Tadi Bapak bilang 50.000. Saya bilang 50 ribuan dua. Jadi 100.000. Nah, ini kan terjadi perdebatan. Atau seseorang bilang, tadi saya dengar Bapak menawarkannya sekian, makanya saya berani beli. Oh enggak, Anda salah dengar, saya menawarkannya 100.000 misal. Nah, ini kalau terjadi perbedaan, ya, sampai debat harga yang sebenarnya berapa antar penjual dan pembeli, maka yang seperti ini si pembeli juga mempunyai hak khiyar. Ya. Nah, dan yang terakhir dari di antara bentuk-bentuk khiyar yaitu khiyar khalaf. Ya. yakni siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat barangnya secara langsung, ya, dia hanya dapat gambarnya, dipromosi gambarnya demikian menarik. Dia pun pesan. Setelah dikirim barangnya tidak seperti yang dipromosikan. Bentuknya berbeda, kualitasnya juga berbeda, dan seterusnya. Ini namanya khalaf. Ada perbedaan. Ya. Ada ketidakcocokan antara yang dipromosikan dengan yang dipasarkan. Nah, kalau yang seperti ini, ya, si pembeli mendapati barang tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, karena tidak sesuai dengan barang yang dipromosikan, dia juga mempunyai hak khiyar. Ini namanya khiyar khalaf. Nah ini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang berkaitan dengan poin ke-91 yang disinggung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam poinnya, wa'lam anna asy-syira'a wal bai'a ma bi'a fi aswaqil muslimin halalun ma bi'a al-hukm al-kitab wal islam wa sunnah min ghairi ay yadkhulahu taghyirun aw zulmun aw jawrun aw ghadarun ya aw khilaf lil Qur'an aw khilaf lil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kefakihan kita di dalam ilmu agama ini, dan juga termasuk ilmu dalam hal yang berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, ya, di antaranya muamalah transaksi jual beli. Ya, maka khususnya kepada para pedagang, ya, perdalamlah ilmu tentang masalah jual beli agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.